bahwa di Banten sedang peperangan, memasalahkan hati kerajaan. Nah, di sanalah beliau Simpu berangkat ke Mekah lagi. Kembali lagi ke Mekah. Dari Mekah beliau sujud-sujud kepada Allah, mohon ampunan karena artinya penyelewengan. Disitulah beliau mengambil air wudhu di kolamnya air Zam-Zam. Timbullah tenggelamlah dari air Zam-Zam, timbul di batu Quran. Dibulakan. Sehingga airnya menimbulkan artinya keberadaan di Cibulakan Morono. Ditutupkan dengan batu berlambang Al-Quran. Tidaklah, kalau tidak ditutup mungkin takut banjir. Jadi Sultan Haji itu sebagai Raja Banten ke-7 dengan nama lain Syekh Mansur, Syekh Abdul Qohar, terus Abu Soleh, banyak banget. Ya. Peninggalannya juga banyak. Buat mandi, buat dia bermacam-macam artinya pemanfaatannya gitu kan. Nah, petilasan beliau itu di sini ada apa aja, Pak? Kalau di sini cuma ada Ciwasiat aja. Ciwasiat yang sungai itu? Diminum, yang diminum itu. Ciwasiatnya itu sumurnya di itu dekat tukang pici itu, jembatan itu tanjakan. Oh iya. Kalau sungai itu ada? Sungai itu ya memang ada manfaatnya juga. Sama ya? Katakan Cikaduan itu. Sungai Cikaduan itu ya namanya? Istrinya itu 3 beliau itu. Istri 4 lah. Syekh Mansur? Iya, di negara Tionghoa, yang di Cibulakan, yang di daerah sini, sama daerah Caringin. Yang sekarang ini yang berdampingan dengannya orang Caringin. Orang tuanya saya kurang hafal. Oh, berarti Syekh Mansur ini menurut Bapak Raja Banten terakhir? Raja Banten terakhir. Setelah itu tidak ada sultan yang berdaulat ya? Tidak ada, Syekh bawahannya. Nah, mau bisa dayana, jadi ini tuh, ini apanya Pak? Kerang, kima. Oh, kerang kima. Kak, lamun iya nan Pak? Eta meja kayu mau nih. Oh, sami nya, iya sareng kaitannya. Lamun anu sumurna teh iya nya Pak? Ini gentongna. Oh, gentongna. Nah, ini gentongnya Ki Mansur. Di sumbernya di bawah, Pak. Oh. Yang gentongna biasa dia. Berarti dicandakan di itu ka dia. Yang sanyo. Oh. Aja dah, gentong Pak. Lebih ke Pak sumurnya. Nah, cara tukang peci tadi yang musola. Oh, jadi udah kudu mana kan? Oh. Hiji, 2, 3. Halo, jangan lupa Mang Tejo. YouTube, Mang Tejo. share, komen ya. Subscribe. YouTube, Mang Sejo. Dadah. Iya, saya ngaranna ya. Jaki ya. Iki ya, saya ngaranna ya. Ya. Ali, iya saya ngaranna ya. Dani. Ya. Hamdan. Nafis. Wih, asup tuh. Asup. Wih. Ya. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, kembali lagi di channel YouTube Mang Sejo. Kali ini Mang Sejo melanjutkan perwisataan religi ya, menelusuri jejak Sultan Banten ya. Ini di makam Sultan Banten ke-7, Sultan Haji Syekh Mansur Cikaduan. Entah ya, banyak hikayat cerita-ceritanya, entah Syekh Mansur ini adalah Sultan Haji atau bukan. Nah, yang jelas Mang Sejo ditemani oleh Mang Topik. Halo Mang Topik. Nah, Mang Topik udah berapa kali kesini Mang? Sering kesini ya. Nah, nanti kita tanya-tanya, ini mau maghrib ya. Nanti kita tanya-tanya kepada juru kunci di sini sejarah singkat Syekh Mansuruddin itu seperti apa. Ada kaitannya tidak dengan Sultan Haji ya. Nah, seperti inilah pemakamannya ya. Nah,
Pokoknya tonton terus Mamang Bibi Sadayana ya. Konten Mang Sejo, jangan lupa subscribe, like dan komen. Hatur nuhun. Mang Sejo mau ziarah dulu ya. Nah, jadi Mamang Bibi Sadayana, Mang Sejo ini menuju makam Syekh Mansur Sultan Haji yang ada di Cikadueun lewat alun-alun Pandeglang ya. Kita akan melewati jalan raya Labuan, mulai dari alun-alun Pandeglang kita terus saja lurus menuju ke arah barat ya. Nah, nanti posisi makam Syekh Mansur Cikadueun itu sudah ada pelangnya ya. Pasti teman-teman atau Mamang Bibi Sadayana sudah mengetahui ya. Nah, jadi titik kejutnya Mamang Bibi akan disuguhkan oleh para pedagang ya. Para pedagang di depan itu sangat banyak sekali ya. Di depan juga itu sudah ada parkir mobil ya. Biasanya bus itu parkir di sini ya. Itu pedagang pada banyak sekali. Nanti kita terus lurus ke jalan yang kecil ya. Nah, ini banyak pada pedagang sekali ya. Nah, Mamang Bibi terus saja lurus. Nanti di sana akan ada masjid ya, namanya Masjid Al-Mansyuriyah. Nah, itu letak makbarohnya ada di belakang masjid tersebut ya. Pokoknya tonton terus sampai selesai. Hatur nuhun. Hayu urang sholawatan, urang ngadoa bebarengan supaya kondisi segera membaik seperti semulanya. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi.
jadi teman-teman parkirnya itu di depan masjidnya ya. Nah, Wisadayana, kali ini kita mau masuk ke dalamnya ya. Mun kajerona orang lewat mana? Berarti ya, Pik? Oh. Nah, ini lokasi masjidnya ya. Nah, ini pintu masuk awalnya ya, pokoknya dekat masjid. Kalau membeli Wisadayana punya rezeki lebih, silahkan masukin ke tong kotak amal ya. Nah, seperti inilah ya pemakaman Syekh Mansur. Nah, jadi lokasi pemakaman Syekh Mansur ini, nah di depannya ada masjid ya, tadi kita lewat sana. Dan di sini banyak kuburannya ya, Pik ya. Nah, ini tangkalan nih, Pik. Apa? Banyak pepohonan besar ya di sini ya. Nah, di sebelah sana itu ada kalinya ya, Kali Cikaduen. Nah, seperti ini ya, pemakamannya bersih sekali. Nah, masih ramai dikunjungi oleh para penziarah ya. Nah, ini adalah ruangan untuk para penziarahnya ya. Nah, sebelah sini ada banyak ruangannya. Sebelah sana juga, di sebelah sini ada. Alam semua juga buatan manusia itu. Udah, Pik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Mang Sejo sedang bersama Bapak siapa, Pak? Saya Pulau. Pak Saifullah. Pak Saifullah di sini sebagai apa, Pak? Saya ditugaskan negara juru pelihara. Juru pelihara situs Syekh Syekh Mansuruddin Cikaduen. Udah berapa lama, Pak? Jadi saya semenjak, kalau berbicara dengan honornya, mungkin saat ini dari awal 2007. 2007. Iya. Lama ya. Belum sekitar 12 tahunan kurang lebih ya. Ya. Jadi kalau di sini itu Bapak apa tugasnya kalau? Saya memelihara lingkungan situs Makbarah Aulia Allah Syekh Mansuruddin. Selain Makbarah ada apa? Cuman hanya makbarahnya aja. Makbarahnya. Iya. Tidak seperti situs yang lain ada wisatanya. Tidak. Kalau beliau itu ya artinya mungkin berharap kepada orang-orangnya mungkin tidak boleh mungkin begitu, karena ya kalau seperti di situs peninggalan semua di sana terletaknya ya, karena ala museum dan dengan orang-orang yang tahu kan gitu. Kalau di sini mah tidak, cuma hanya itu aja situs. Oh, situs. Iya. Nah, di situ yang terletaknya hanya nisannya itu beda. Iya. Jadi untuk menjaga artinya situs Makbarah Syekh Mansur, ya artinya menjaga kepada orang-orang yang usil dan lain sebagainya. Betul. Dua. Berarti Bapak yang megang
kunci Iya. makamnya. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Mang Sejo, Pak mau nanya-nanya tentang sejarah singkat ya, nggak apa-apa juga singkat juga tentang Syekh Mansur ini. Iya. Apakah Syekh Mansur ini betul sebagai Sultan Banten ke-7 Pak? Yang Yang terakhir. disebut sebagai Sultan Haji itu setelah Iya. Sultan Agung Tirtayasa ya? Iya, yang terakhir. Gimana Dari tuh Pak kesultanan. sejarahnya? Jadi sejarahnya ya mungkin karena sifatnya bukan keturunan, mungkin kesultanan, kerajaan ya. Betul. Kerajaan yang terakhir, beliau dipercayakan oleh orang tuanya didudukan kesultanan yang terakhir, yang ketujuh, dari Hasanuddin, Teh Maulana Yusuf, Sultan Ahmad Mali, Ahmad Nasiruddin, Sultan Agung Abu Fatah Tirtayasa, terakhir ini Sultan Haji. Di pemerintahan Sultan Haji, kalau di masyarakatnya Syekh Mansur, Syekh Maulana Mansur, karena beliau itu yang dikatakan termasyhur sedunia. Berarti dikenalnya dulu di sini itu namanya bukan Sultan Haji tapi Ki Mansur. Ki Ya? Mansur. Ki Karena Mansur. beliau itu namanya juga banyak. Hah? Namanya banyak, Abu Kohar, Abu Kohar, nama aslinya itu siapa? Aslinya Sultan, nama aslinya itu Sultan Haji. Sultan Haji. Iya, yang disebut oleh negara. Kalau Abu Nasr itu Pak? Abu Nasir itu ya ngambil dari kesultanan. Oh, Abu Nasir iya. nama beliau juga. Karena beliau ini ya gimana dikatakan termasuk ya istilahnya orangnya betul-betul artinya menjalankan kesultanannya itu. Jadi beliau itu diperintahkan berangkat ke Mekah mengambil haji ke tanah suci Mekah. Jadi setelah berangkat kata bapaknya Sultan Agung, kamu jangan singgah di mana-mana. Ya. Ternyata beliau itu singgah di Pulau Majeti. Menikahlah dengan anaknya Ratu Jin. Siapa itu Pak? Nggak tahu saya namanya. Anak Ratu adalah Ratu Jin. Jadi selama 2 tahun Banten ini dipalsukan Sama oleh Belanda. yang politik Iya. pecah belah itu Pak. Capilah dari Pulau Majeti, beliau itu sehingga Banten ini peperangan, sehingga artinya mengukuhkan kesultanan yang 8. Ada yang diutus, itu bagus buang ke negara yang Tionghoa. di Lukis Testara Iya, itu Pak ya? iya, dari Banten ke negara Tionghoa, di Mansur bahwa di Banten sedang peperangan, memasalahkan hati kerajaan. Nah, di sanalah beliau Simpu berangkat ke Mekah lagi. Kembali lagi ke Mekah. Dari Mekah beliau sujud sungkem kepada Allah, mohon ampunan karena artinya penyelewengan. Disitulah beliau mengambil air wudhu di Jam-jam. kolamnya air Zam-Zam. Oh. Timbullah tenggelamlah dari air Zam-Zam, timbul di batu Quran, dibulakan, sehingga airnya menimbulkan artinya keberadaan di Cibulakan Cimorono, ditutupkan dengan batu berlambang kalau Al-Quran. Tidaklah, kalau tidak ditutup mungkin takut banjir. Betul. Beliau itu selama 2 tahun menikah dengan anaknya Sayyidina Mangkan, itu anak umumnya, Nyi Ratu Sarinten. Nyi Ratu Sarinten. Iya, selama 2 tahun meninggallah beliau, Nyi Ratu Sarinten. Pergilah dari Cibulakan ke negara selatan sambil mewawarkan agama Islam. Di sanalah beliau sampai ke ujung kulon, ke Cibayung, kemana-mana. Beliau itu di Muara sedang beristirahat di bawah pohon waru, sehingga saking hormatnya pohon waru itu goyong. Saking hormatnya sampai sekarang juga kan ada nyanyi waru goyong kan. Iya. Nah disitulah beliau dengan hodamnya Ki Semarang Jemaah dan Ki Jemaah dan Ki Semarang bertiga. Di situ beliau mendengar suara raungan di tengah lautan, harimau. Kata Syekh Mansur, Ki Jemaah dengan Ki Semarang di tengah lautan ada yang menangis meraung-raung seperti meminta tolong. Kata hodamnya itu harimau.
Kata Ki Mansur, ayo kita tolong ke tengah lautan. Ditolonglah oleh beliau. Harimau sedang mencapit Kima. Itu yang tadi sampai ke atas. Iya. Kerang itu, kerang yang kilo itu sebelahnya itu 80 kilo. Yang sebelum pemakamannya itu Pak ya. Oh. Nanti kita ambil ya gambar. Boleh. Setelah itu beliau itu menolonglah ke tengah lautan. Harimau itu di satu Kima bersumpah, saya mau menolong kamu asal kamu bersumpah, berjanji kalau sudah ditolong jangan sampai mengganggu anak cucu saya yang ada di dunia ini. Sehingga Kima itu hancur. Hancur. Beliau itu yang kaki kanan yang kena. Nah kalau di sini panggilannya si Pincang. Ini memang Pincang. Namanya si Tempang Langlang Buana. Si harimau Itu namanya si Tempang Langlang Buana. Itu rajanya yang ada di Banten. Semuanya 7. Sorong, Lampung, Bandung dan lain sebagainya. Kan ada namanya di situ. Singa Beruang, Boleh Bagjaya, Ratu apa namanya, Raden Putri, itu banyak. 7 rajanya yang ini. Nah, punten Pak ya, potong dulu. Pas beliau ke Mekah itu masih menjabat sebagai Raja Banten nggak? Masih kan ya? Masih. Itu sementara dikuasakan kepada kakaknya Adipati Ishak. Adipati bukan Purbajaya? Bukan ya? Adipati Ishak. Oh, Kakaknya. Adipati Ishak. Nah, tahun berapa Pak Syekh Mansur itu datang ke Cikadua nih? Apakah setelah timbul di Cibulakan Sekitar 13 Hijriah apa? Sekarang usia sampai kemarin itu 334. Udah 3 abad setengah. 334. Ya sepengetahuan saya itu artinya menurut riwayat. Saya juga wallahu alam kalau berbicara kesana kemarin cuma mungkin kan. Allah meridhoi cuma mungkin beliau artinya mendukunglah saya sebagai jin pelihara yang mungkin penyesuaian. Nah, kan? Kalau keturunannya Pak, kira-kira di sini ada Pak? Keturunan kalau alam, kalau yang dikatakan keturunan yang asli mungkin hanya titisan aja. Titisan. Iya, kalau keturunan mungkin ya orang udah abad sih ya, orang-orang yang dekat juga. Takutnya ada yang merawat silsilah sampai ke. Kalau yang merawat mah ya alhamdulillah, cuman kalau itu bahwa keluarganya juga tidak dikasih tahu nama-namanya. Iya. Kalau dari Kesultanan yang awal Hasanuddin mah ada di sejarahnya. Tapi anak-anak beliau itu tidak diterangkan, saya juga bingung kadang-kadang. Nah, selain sebagai ulama ya, warga sini tuh mengenal beliau itu sebagai apa sih Pak? Wali ya. Iya. Wali. Nah, kebanyakan kita sering rame ya Pak, bahkan sekarang juga masih rame saja tuh. Rata-rata pengunjungnya banyak dari mana tuh Pak? Campur sih sedunia aja. Paling dia ada dari Arab, dari Mhm. Jepang, dari Belanda juga ada ya. Apalagi yang dikatakan Bengkulu seberang mah udah istilahnya bukan ini lagi lah, istilahnya Malaysia, dari Singapura, lalu campur lah. Ya alhamdulillah. Berarti banyak memang benar Pak ya. Jadi Sultan Haji itu sebagai Raja Banten ke-7 dengan nama lain Syekh Mansur. Syekh Abdul Qohar. Mali, terus Abu Soleh, banyak ya. Peninggalannya juga banyak. Buat mandi. Nah, buat dia bermacam-macam artinya kemanfaatannya gitu kan. Nah, petilasan beliau itu di sini ada apa aja Pak? Kalau di sini cuma ada Ciwasiat aja. Ciwasiat yang sungai itu? Diminum itu. Ciwasiatnya itu Sumurnya di itu dekat tukang pici itu jembatan itu tanjakan. Oh iya. Kalau sungai itu ada Sungai itu ya memang ada manfaatnya juga. Sama ya? Itu dikatakan Cikaduun itu. Sungai Cikadun itu ya Iya. namanya. Istrinya itu 3 beliau itu. Istri 4 lah. Syekh Mansur. Iya. Di negara Tionghoa, yang di Cibulakan, yang di daerah sini, sama daerah Caringin. Yang sekarang ini yang berdampingan dengan dia orang Caringin. Orang tuanya saya kurang hafal.
Oh berarti Syekh Mansur ini menurut Bapak Raja Banten terakhir? Raja Banten terakhir. Setelah itu tidak ada Tidak sultan ada. yang berdaulat Tidak ya? ada. Syekh bawahannya. Iya. Syekh Karimi. Kalau anak beliau itu siapa tuh Pak? yang mana? Anak Syekh Mansur ini ya? Kurang apa saya? Sekarang apa Pak ya? Ada namanya, ada 10 anak. Anaknya 10. Putra putri. Iya. Putri. Jadi saya jarang menghafal. Jadi artinya cuman hanya kedudukannya posisi seperti ini aja. Jadi luar biasa ya sejarah dari Sultan Haji ini. Semoga Mamang Bibi mendapatkan manfaat dari Bapak Saya Saifullah. Kalau kesini boleh nih dekat di depan masjid rumah Bapak nih. Boleh minta nomor HP ya Pak? Oh, Ada boleh, nggak? boleh. Nih, nomor HP-nya catat ya. Ya boleh. Berapa Pak? 0812 9812 8922. 922 ya. Pak Saifullah, terima kasih Mang Sejo ucapkan ya sudah berbagi cerita tentang Sultan Haji Syekh Mansur ini ya. Dan sudah dijamu ini sama Bapak di Cikadun. Semoga Mang Sejo ke depan bisa silaturahmi lagi ke Bapak ya. Kita bisa melihat situs-situs yang lain ya bersama Bapak di Cikadun. Kalau selain Cikadun di sini ada apa lagi Pak yang sering dikunjungi petilasan selain Syekh Mansur? Kira Di Batu Quran. Batu Quran. Kemudian Itu sangat erat kaitannya ya Pak ya. itu kan petilasan beliau. Dari Batu Quran ada beberapa itu, ada Cipenganten, Cibarani, Cipalias, Cilancar. Cilancar. Wah, luar biasa. Nanti kita agendakan ya Pak, hatur nuhun. Sama-sama. Wisadayana, jadi ini tuh tempat wudhunya di sebelah sini ya. Nah, seperti inilah tempat wudhunya. Nah beginilah ya suasana malam hari di Cikadun. Jadi di depan masjidnya itu ada juga pedagang-pedagang seperti ini ya. Meseran Pak? Hah? Mesar obat nyamuk. Ini juga ada pedagang-pedagang seperti ini ya. Ini peci juga nih, peci goni. Bu, ramen teh bu kewari lah tadi. Alhamdulillah. Rame be nya. Untuk sampai ditutupnya. Di Cikadun mah alhamdulillah Sampai ditutupnya. rame banget tiap hari. Ibu, sana namina bu. Haji Mimin. Ibu icalan iya bu. Salam kopiah. Sama ini orang Banten. Nah kalau mau belanja, Mamang bisa dayana ke ibu. Haji Mimin. Ini nanti ada di YouTube Mang Sejo ya. Oh, iya. Coba ngomong subscribe gitu deh. Gerang kayak ya. Gerang ngomong subscribe gitu. Benar ya. Oh, kenal tuh. Saya terkenal aja. Anu mobil perpustakaan teh ya. Saya ngaran teh orang Dika. oh, si Dika. Kemana?